Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rifki Permana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan menyimak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulianti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau PBSI semester 1, Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Blog ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah keterampilan menyimak. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Dalam materi keterampilan menyimak ini, saya akan membahas beberapa poin sebagai sarana belajar untuk kita semua. Poin yang pertama adalah pengertian keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak adalah kemampuan untuk memahami dan memproses informasi yang disampaikan oleh orang lain melalui berbagai jenis media, seperti lisan, tulisan, atau visual. Keterampilan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berkomunikasi dengan orang lain dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang diterima. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk mengembangkan keterampilan menyimak dengan baik. Dengan memiliki keterampilan ini, seseorang akan lebih mudah memahami dan memproses informasi, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang diterima. Selanjutnya, menyimak. Menyimak merupakan kegiatan yang paling awal dilakukan seseorang bila dilihat proses pemerolehan bahasa. Sebelum anak melakukan berbicara, apalagi menulis, kegiatan menyimaklah yang pertama kali dilakukan. Tarigan tahun 1989 menyatakan bahwa menyimak hampir, bahkan sering disamakan dengan mendengarkan, sedangkan mendengarkan sering dibedakan dengan mendengar. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak, menerima informasi dari sumber lisan atau menerima informasi dari kegiatan berbicara. Jadi, menyimak itu mendengar atau mendengarkan sih? Oke, penasaran kan? Mari kita bahas. Hakikat menyimak berhubungan dengan mendengar dan mendengarkan. Dalam kegiatan mendengar, ada unsur ketidaksengajaan, kebetulan, sambil lalu, dan tidak dicerna. Oleh karena itu, apa yang didengar mungkin tidak dimengerti sama sekali. Menurut Tarigan, mendengar adalah kegiatan menangkap suara atau bunyi dengan telinga tanpa sengaja atau tidak terencana. Contohnya, mendengar suara deru mobil atau teriakan, dan sebagainya. Menurut KUBI 1975, mendengarkan merupakan salah satu kegiatan menangkap suara atau bunyi dengan telinga dengan sengaja atau terencana. Pada peristiwa mendengarkan ada unsur kesengajaan, tetapi belum diikuti unsur pemahaman. Contoh, mendengarkan suara seorang guru atau teman, dan sebagainya. Menyimak dapat dikatakan mencakup mendengar, mendengarkan, dan disertai usaha pemahaman. Pada peristiwa menyimak, ada unsur kesengajaan, direncanakan dan disertai dengan penuh perhatian dan minat. Kegiatan menyimak dapat dilakukan seseorang dengan bunyi bahasa sebagai sasarannya, sedangkan mendengar atau mendengarkan sasarannya dapat berupa apa saja. Kegiatan menyimak dapat dilakukan dengan sengaja atau terencana, dan ada usaha memahami atau menikmati apa yang disimaknya. Poin yang kedua adalah tujuan menyimak. Yang pertama adalah belajar. Artinya, orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. Yang kedua, mengevaluasi. Artinya, orang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa-apa yang dia simak. Yang ketiga, mengkomunikasikan ide. Artinya, ia dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan, maupun perasaan-perasaannya kepada orang lain. Yang keempat, memecahkan masalah. Artinya orang yang menyimak bermaksud agar dia dapat memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Yang kelima, menikmati. Artinya orang yang menyimak pada penekanan, pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi. Yang keenam, mengapresiasi. Artinya orang yang menyimak dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimaknya. Yang ketujuh, membedakan bunyi. Artinya dia dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat, mana bunyi yang membedakan arti atau distintif, mana bunyi yang tidak membedakan arti. Yang kedelapan, meyakinkan. Artinya orang yang menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat. Poin yang ketiga adalah fungsi menyimak. Pertama, memahami orang lain. Memahami orang lain mempelajari reaksi dan kebutuhan orang lain. Yang kedua, berempati. Yang artinya memahami dan merasakan setiap emosi serta pikiran pembaca.
Yang ketiga, mempengaruhi orang lain. Artinya, orang akan lebih menaruh hormat dan mengikuti apa yang kita katakan jika mereka beranggapan kita telah menyimak dan memahami mereka. Yang keempat, menghibur diri. Artinya, menyimak cerita-cerita lucu dan anekdot-anekdot yang dilontarkan orang lain bisa menjadi hiburan dan pelepas ketegangan. Yang kelima, mengkritisi orang lain. Artinya, membantu setiap individu dan masyarakat untuk memahami diri mereka dan mengevaluasi gagasan-gagasan mereka. Yang keenam, menolong orang lain. Ketika kita menyimak, sebenarnya kita sedang mengirim sebuah pesan nonverbal yang menyatakan bahwa orang yang sedang berbicara itu penting. Poin yang keempat, jenis-jenis menyimak terbagi dua, yaitu 1. Menyimak intensi. Kegiatan menyimak yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, penuh konsentrasi untuk menangkap makna yang dikehendaki. Ciri-ciri menyimak intensif yaitu menyimak intensif adalah menyimak pemahaman, menyimak intensif memerlukan konsentrasi tinggi, menyimak intensif ialah memahami bahasa formal, dan menyimak intensif diakhiri dengan reproduksi bahan simakan. Jenis-jenis menyimak intensif ialah 1. Menyimak kritis, 2. Menyimak konsentratif, 3. Menyimak eksploratif, 4. Menyimak interrogatif, 5. Menyimak selektif, dan 6. Menyimak kreatif. Jenis yang kedua adalah menyimak ekstensif. Proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menyimak radio, televisi, percakapan orang di pasar, dan pengumuman. Jenis kegiatan menyimak ekstensif yaitu 1. Menyimak sekunder yang terjadi secara kebetulan. Yang kedua, menyimak sosial, yaitu menyimak masyarakat dalam kehidupan sosial, di pasar, di kantor pos. Yang ketiga, menyimak estetika yang bersifat apresiatif. Yang keempat, menyimak pasif, yang dilakukan tanpa upaya sadar. Misalnya, seseorang mendengarkan bahasa daerah. Setelah itu, dalam kurun waktu 2 atau 3 tahun berikutnya, orang itu sudah dapat berbahasa daerah tersebut. Poin yang kelima, faktor-faktor yang berpengaruh dalam menyimak. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik ialah kondisi jasmani penyimak pada waktu ia mengadakan kegiatan menyimak. Kondisi fisik penyimak terdiri dari dua hal, yaitu kondisi penyimak sangat baik atau prima dan kondisi fisik penyimak sangat jelek. Adapun yang termasuk kondisi fisik menyimak jelek ialah penyimak dalam keadaan sakit sehingga ia tidak dapat menyimak dengan baik. Alat dengar penyimak terganggu atau rusak. Kondisi lingkungan penyimak kurang baik. Alat bantu menyimak tidak dapat berfungsi sehingga penyimak mengalami kegagalan. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor yang berkaitan dengan gejala kejiwaan penyimak. Hal ini dapat berupa sikap kurang simpatik dari penyimak memiliki sikap egosentris yang sangat tinggi, penyimak berpandangan terlalu sempit terhadap permasalahan yang disimak, timbul rasa kebosanan yang mendalam dari para penyimak, sikap yang ditunjukkan penyimak kurang menghargai pembicara. Yang ketiga, faktor pengalaman. Faktor pengalaman ialah segala sesuatu yang pernah dialami penyimak sebelumnya. Pengalaman yang banyak dan beragam akan memperkaya pada diri penyimak. Pengalaman dalam menyimak berupa ide atau gagasan yang telah diperoleh sebelumnya, topik atau pokok pembicaraan sebagai bahan simakan, ungkapan-ungkapan atau idiom baru yang pernah dimiliki, istilah-istilah baru dan istilah asing yang dimiliki, teknik menyimak efektif yang telah dimiliki penyimak, gaya penyampaian dan gaya menyimak harus diselaraskan. Cara mengatasi ketegangan yang terjadi pada diri penyimak. Hal lain yang dapat mengganggu menyimak. Beberapa hal yang merupakan indikator penyebab kegagalan dalam menyimak antara lain penyimak dalam keadaan tergesa-gesa, penyimak dalam keadaan capai atau payah, penyimak dalam keadaan bingung sehingga pikirannya kacau, pembicara kurang ramah atau kurang simpati, terlalu banyak pesan yang disampaikan kepada penyimak, pembicara terlalu bersifat birokratis, hal ini menimbulkan kejengkelan, dan penyimak merasa selalu khawatir terhadap hal-hal yang baru dan menyulitkan. Dan poin yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, keterampilan menyimak adalah kemampuan manusia mendengarkan apa yang diucapkan atau dibaca oleh orang lain yang dilakukan dengan penuh perhatian sehingga mendapatkan pemahaman tentang pesan dan informasi yang disampaikan serta dapat merespon dengan tepat. Jadi, gimana teman-teman? Udah paham belum nih tentang keterampilan menyimak?
Semoga paham ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.